kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 25 Maret 2025. Saya mau ajak saudara kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini yang bertemakan kekaguman yang membawa kepada iman. Saya percaya saudara sudah membaca dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dan juga Hakim-Hakim pasal 8 sampai 9. Izinkan saya membacanya bagi saudara dari Markus 5 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Renungan kita pada hari ini saudara. Setiap orang pernah mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Seperti perempuan yang dalam bacaan kita pada hari ini yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun dan pastinya sudah berkeliling mencari pengobatan tanpa hasil. Masalah yang diderita oleh perempuan tersebut kelihatannya mustahil untuk diselesaikan. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubah segalanya.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekaguman yang benar terhadap Yesus akan membawa kita kepada iman yang menyelamatkan. Perempuan yang menderita penyakit pendarahan tersebut sudah sangat menderita selama 12 tahun dan pastinya sangat membuatnya lemah serta membuat hidupnya sengsara. Diketahui bahwa dia sudah berkeliling mencari pengobatan, memakai berbagai jenis obat-obatan, namun tidak ada kesembuhan yang diperolehnya. Dengan tekad tanpa menyerah, dia berusaha menjamah jubah Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak. Karena dia percaya saat dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan memperoleh kesembuhan secara total. Pelajaran apa yang dapat menjadi perenungan kita dalam kisah ini? Yang pertama, kekaguman yang tumbuh dari keputusasaan. Tertera dalam ayat 25-26. Perempuan dalam bacaan ayat firman Tuhan ini mengalami penderitaan yang sangat panjang. Dia telah mencoba segala cara, pergi ke banyak tabib, tetapi keadaannya semakin buruk. Keputusasaan seringkali menjadi titik di mana kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang mencari solusi dalam dunia terlebih dahulu, tetapi tidak menemukan jawaban sejati. Keputusasaan tersebut yang membuat manusia menyadari bahwa kita punya Tuhan yang menjadi penyembuh yang sejati. Kedua, kekaguman yang mendorong pada tindakan iman. Ayat 27-29. Perempuan dalam bacaan ini telah mendengar tentang Yesus dan percaya bahwa satu sentuhan saja dapat menyembuhkannya. Dia berani melangkah meskipun banyak orang yang menutupi jalan menuju Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dia juga takut atau ragu. Ketika dia menyentuh jubah Yesus, kuasa Tuhan mengalir dan dia sembuh seketika. Kita dipanggil untuk berani melangkah dalam iman. Bahkan ketika situasi tampak mustahil. Iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi juga bertindak berdasarkan keyakinan itu. Berikutnya yang ketiga, kekaguman yang berujung pada hubungan dengan Kristus. Saudara dapat membaca dalam ayat 30-34. Tuhan Yesus merasakan dan menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia mencari siapa yang menyentuh dirinya. Bukan karena ingin memarahinya, tetapi untuk memperkuat imannya. Perempuan itu akhirnya datang dengan takut dan bergetar, tetapi Tuhan Yesus meyakinkannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tetapi juga ingin membangun hubungan yang melekat dengan kita. Iman yang sejati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada berkat-Nya. Hubungan yang dekat akan membuat seseorang lebih mengenal diri Tuhan Yesus dan karakternya yang penuh kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kekaguman kita terhadap Tuhan Yesus seharusnya membawa kita kepada iman yang sejati. Keputusasaan bisa menjadi titik awal kita mencari Tuhan Yesus. Kekaguman kepadanya harus mendorong kepada tindakan iman. Iman yang sejati membawa kita kepada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Mari kita belajar dari perempuan ini. Jangan hanya mengagumi Tuhan Yesus dari jauh, tetapi datanglah dengan iman yang teguh. Ketika kita menyentuhnya dengan iman, Dia akan mengubah hidup kita. Nah, demikian firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali belajar bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan kami semakin dekat dengan Engkau, maka Engkau juga semakin dekat dengan kami dan memberikan hal-hal yang mustahil yang dapat Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami akan berubah menjadi seperti Engkau yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.